sehingga memiliki suatu harapan dan cita-cita pada masa Indonesia emas. Patena Kalimantan Timur pun telah menggapai suatu kejayaan dan kemakmuran, sehingga dengan demikian maka masyarakat Kalimantan Timur mencapai swasembada pangan yang melimpah. Karena itu maka segala gerakan-gerakan yang dieksplor oleh para penari ini adalah menggambarkan aktivitas sehari-hari petani dan nelayan, seperti menebas, bercocok tanam, serta mencari ikan di sungai. Dan diakhiri dengan syukuran atas keberhasilan petani nelayan karena menggapai hidup jaya makmur. Karya ini menitipkan suatu harapan besar bahwa petani nelayan di masa depan berhasil meraih cita-cita, yaitu petani nelayan Kalimantan Timur jaya makmur. Tim produksi penari pendukung adalah dari pelajar siswa-siswi SMP, pelajar siswa-siswi SMA sederajat, serta sanggar seni yang aktif di Kabupaten Kutai Barat. Tim penata musik dan pemusik Kartolo, Yasin, Mawan, Puncan RB, Raimondus Tilo, Irfan Domi Arista SSN, Jemain, Ferdi, Yosin Rudiansyah, Kamarudin, Ari Christian, dan Janet. Tim penata dan pelatih tari Nathanael Alpandi SSN, Lilith SSN, Mary Febrianti, Jemelin Esos, Yena Rosita SPD. Kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat, pengarah Seki SPD MPD. Inilah persembahan tari mini kolosal dengan judul Patena Kaltim Jaya Makmur. Selamat menyaksikan.
burung aja penerbangan diri intervensi tabrakan masih agenda gimana
DNA. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat anggota DPR RI Komisi 6, dalam hal ini Bunda Harum, beliau juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Timur, yang kami hormati anggota DPD RI atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, yang kami hormati Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur beserta Ibu, yang kami hormati seluruh jajaran Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, yang kami hormati Bupati Wali Kota se-Kalimantan Timur, yang kami hormati Wakil Bupati, Wakil Wali Kota se-Kalimantan Timur, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, yang kami hormati pejabat Kementan atau yang mewakili, yang kami hormati para asisten dan staf ahli provinsi Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, yang kami hormati Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, yang kami hormati jajaran anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, yang kami hormati seluruh pimpinan bank, pimpinan BUMD dan BUMN, yang kami hormati
Ketua KTNA Nasional, yang kami hormati Ketua KTNA Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia, dan yang paling penting yang kami hormati seluruh peserta KTNA se-Kalimantan Timur. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita juga bisa berkumpul di sini pada acara pembukaan Pemda ke-11 Petani dan Nelayan tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Barat tahun 2025 dimulai. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, bersama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Izinkan kami memimpin doa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi lizzalalika azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Segala puji dan sanjung hanya milik-Mu, pencipta dan penata alam semesta. Atas izin dan kuasa-Mu ya Allah, kami tadahkan tangan, mengaturkan pinta, mengharapkan pertolongan-Mu, agar doa dan permohonan yang kami panjatkan kiranya Engkau berkenan mengabulkan. Ya Allah, ya Malik, Engkau yang maha memiliki atas limpahan nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami semua. Pada saat ini kami dapat hadir dalam penyelenggaraan pertemuan daerah ke-11 Petani dan Nelayan se-Kalimantan Timur tahun 2025 di Kabupaten Kutai Barat, tanah purai ngeriman, tanah subur makmur melimpah ruah. Ya Allah, ya Aziz, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir di tempat ini, terkhusus kepada Bapak Gubernur dan Ibu, beserta seluruh rombongan dan peserta KTNA, keselamatan, kelancaran dan kemudahan seluruh rangkaian kegiatan Pekan Daerah ke-11 Petani dan Nelayan sejak berlangsungnya kegiatan ini dari awal permulaan hingga sampai berakhir nantinya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana dalam berbagi informasi dan pengetahuan agar dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman yang berdampak pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan para petani dan nelayan dalam wilayah Kalimantan Timur, khususnya Kutai Barat. Ya Allah, ya Hadi, Engkau yang Maha Pemberi Petunjuk. Semoga melalui Pekan Daerah ke-11 Petani dan Nelayan di Kutai Barat tahun 2025 menjadi momen dalam upaya peningkatan produksi dan daya saing petani dan nelayan menuju swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kutai Barat nantinya. Berikan petunjuk dan hidayah kepada kami semua agar melalui kegiatan ini menjadi sarana penguat silaturahmi antar petani dan nelayan, menumbuhkan semangat dan tekad yang sama membangun untuk semua, menanamkan nilai-nilai persatuan dalam keberagaman,
dan menjadi pemersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Ya Mujibas Sya'ilin, mudahkan segala urusan yang ada di hadapan kami. Berikan kami kesabaran yang membaja, ketulusan dan keikhlasan dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Bimbing kami untuk memulai sesuatu dengan baik dan masukkan kami semua dalam golongan orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan. Ampunlah atas segala salah dan hilaf kami, para pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami, dan orang tua kami. Hanya kepada Engkau kami meminta dan memohon pertolongan, dan hanya kepada Engkau pula kami berserah diri. Ya Allah, Ya Zal Jalal wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang Nasrani, saya pimpin kita di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, sumber segala kehidupan dan kemakmuran, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala anugerah-Mu. Terlebih dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini ya Tuhan, secara khusus pada acara pembukaan Pekan Daerah Petani Nelayan ke-11 se-Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Barat yang kami cintai ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas tanah dan laut yang Kau anugerahkan kepada kami, sumber penghidupan bagi begitu banyak umat-Mu. Kami memohon berkat-Mu atas seluruh rangkaian acara yang kami laksanakan selama pekan ini. Dari awal hingga akhir, kiranya setiap sesi, diskusi lokakarya, pameran dan kegiatan lainnya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Secara khusus pula ya Tuhan, kami berdoa bagi para petani dan nelayan yang terkasih. Mereka adalah pahlawan pangan bagi bangsa ini, yang dengan gigih mengolah tanah dan mengarungi lautan demi memenuhi kebutuhan kami semua. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan cuaca, hama, penyakit, dan serta dinamika pasar. Curahkanlah berkat-Mu atas ladang-ladang mereka, kiranya menghasilkan panen yang berlimpah. Berkati jaring dan pukat mereka, kiranya melimpah ruah dengan hasil lauknya. Bimbinglah para pemimpin dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya memajukan sektor pertanian dan perikanan. Berikanlah mereka hikmat untuk membuat kebijakan yang adil dan berpihak kepada kesejahteraan petani dan nelayan. Ya Tuhan, jauhkanlah segala bentuk perselisihan dan perpecahan dari tengah-tengah kami. Sebaliknya, tumbuhkanlah semangat persatuan, gotong royong dan kepedulian satu sama lain. Biarlah pekan daerah ini menjadi wadah untuk saling belajar, berbagi pengalaman dan memberikan inspirasi untuk kemajuan bersama. Pada akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan-Mu, serta masa depan para petani dan nelayan kami, sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Selanjutnya laporan Ketua Umum Panitia Penyelenggara PEDA Provinsi Kalimantan Timur oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kepada Bapak Insinyur Ujung Rahmat MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat anggota DPR RI Komisi 6 sekaligus sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur, Bunda Harun.
Yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, anggota yang terhormat, anggota DPD RI atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh anggota DPR. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat beserta seluruh anggota, Kepala BPSDM Kementan atau yang mewakili. Yang saya hormati seluruh jajaran dan anggota Forkominda Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati Bapak Bupati Kutai Barat. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat. Yang saya hormati Wakil Bupati Kutai Barat. Yang saya hormati Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat. Yang saya hormati seluruh anggota Forkominda Kabupaten Kutai Barat, Bapak dan Ibu yang saya hormati Bupati Wali Kota se-Kalimantan Timur, anggota DPRD Kabupaten Kota, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, saya hormati para asisten dan staf ahli Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, yang saya hormati Kepala OPD Provinsi Kalimantan Timur beserta Kepala OPD Kabupaten Kota di Kutai Barat terutama. Yang saya hormati pimpinan cabang Bank Indonesia, saya hormati pimpinan Bank Kaltimra dan perbankan yang lainnya. Yang saya hormati Ketua KTNA Nasional, yang saya hormati Ketua KTNA Provinsi beserta Ketua KTNA Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur. Yang saya hormati seluruh Ketua Asosiasi Petani, Asosiasi Nelayan, Asosiasi Peternak dan Asosiasi Perhutanan Sosial. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan para petinggi di Kutai Barat. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta dan undangan pembukaan PEDA KTNA ke-11 di Kutai Barat. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul dalam suasana penuh semangat dan kekeluargaan pada pekan daerah KTNA ke-11 Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 di Kutai Barat. Penghargaan dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir pada momen yang membahagiakan ini. Apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kutai Barat beserta seluruh masyarakat Kutai Barat selaku tuan rumah serta semua para pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan PEDA ke-11 ini. Langit cerah di bumi, tanah urai ngeriman, hijaunya hutan, alam pun berseri. Selamat datang para tamu dan peserta kebanggaan di Kutai Barat, bumi sendawar yang lestari. Bapak Gubernur dan para hadirin yang saya banggakan, PEDA ke-11 di Kalimantan Timur di Kutai Barat merupakan forum pertemuan petani nelayan dan petani hutan sebagai wadah kegiatan tukar-menukar informasi serta pengalaman dalam pengembangan kemitraan, jejaring kerjasama antara petani, penyuluh, swasta, dan pemerintah. Berdasarkan hasil rembuk utama kelompok KTNA Kalimantan Timur ke-10 tahun 2019 di Berau, kemudian disepakati bahwa PEDA ke-11 ini dilaksanakan di Kutai Barat. Tujuan kegiatan ini secara umum adalah untuk meningkatkan motivasi dan kegairahan petani nelayan dan petani hutan serta masyarakat pelaku agribisnis di wilayah Kalimantan Timur dalam membangun sistem dan usaha agrobisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Tema PEDA ke-11 tahun ini adalah melalui Pekan Daerah ke-11 Petani Nelayan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, kita tingkatkan produksi dan daya saing petani nelayan menuju swasembada pangan di Kalimantan Timur. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, PEDA ke-11 tahun 2025 ini akan dilaksanakan selama sepekan dari tanggal 21 hingga tanggal 27 Juni 2025 di lokasi Taman Budaya Sendawar ini. Adapun pembiayaan itu kita berkolaborasi antara APBD Provinsi dan APBD
kota, kabupaten, serta terutama dari Pemkab Kutai Barat. Tentu juga ada dukungan-dukungan dari para pihak yang lainnya. Peserta yang mengikuti terdiri dari peserta utama, pendamping, dan peninjau. Ada kurang lebih 1.700 orang yang terdata Bapak Gubernur, dan itu belum di luar rombongan-rombongan lain dan tamu undangan. Pusat kegiatan ini sekali lagi akan dijalankan dan dilaksanakan selama 1 minggu di areal TBS ini. Kemudian penempatan peserta dan lokasi kegiatan ada di Kecamatan Barong Tokop dan Sekolah Darat. Setidaknya ada 231 unit rumah, Pak, yang kita gunakan untuk pemondokan bagi seluruh peserta PEDA ini. Rangkaian kegiatan PEDA ini dibagi dalam 5 kategori, Bapak Gubernur. Yang pertama adalah upacara dan apresiasi termasuk hari ini. Yang kedua adalah kepemimpinan dan kemandirian kontak tani nelayan. Yang ketiga, kemitraan usaha dan jaringan informasi bisnis. Kemudian ada pengembangan teknologi dan studi banding. Di samping itu, selama kegiatan PEDA ini juga akan diselenggarakan pameran dan expo untuk menampilkan produk dan kemajuan pembangunan pertanian serta partisipasi UKM dan pengrajin yang berada di Kutai Barat. Pada akhirnya nanti dari seluruh lomba yang dilakukan, peserta terbaik akan direkomendasikan sebagai peserta lomba pada Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di tahun 2026 di Gorontalo. Sedangkan juara umum dan tuan rumah PEDA Kalimantan Timur ke-12 nantinya akan diumumkan pada saat acara penutupan. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, melalui Pekan Daerah Petani Nelayan ini, kita berharap bahwa ini akan memperkuat peran serta KTNA dalam pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta kehutanan, serta menumbuhkan kemandirian petani dan nelayan, serta menggugah peran generasi milenial sebagai generasi muda harapan bangsa untuk mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas menuju pertanian yang maju, mandiri, modern, dan berdaya saing tinggi. Mohon berkenan Bapak Gubernur nantinya dapat memberikan sambutan sekaligus membuka pekan daerah ini, dan juga kami berharap Bapak Gubernur dapat mengunjungi areal gerak teknologi yang berada di samping areal TBS ini, yang kami sudah persiapkan kurang lebih 4 bulan dan alhamdulillah sudah berhasil dengan baik. Demikian yang dapat kami laporkan. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, maka saya atas nama panitia memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan baik pada saat acara pembukaan hingga pada akhirnya acara PEDA ini ditutup. Kami berharap bahwa PEDA ke-11 di Kutai Barat ini sukses dalam penyelenggaraan, sukses mencapai tujuan substansi, dan sukses dalam menggerakkan ekonomi Kutai Barat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan selamat datang dari Bupati Kutai Barat. Kepada yang terhormat Bapak Fredrik Edwin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Rudi Masud, SE, ME, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Hajah Syarifah Suraida Harun Rudi. Yang saya hormati anggota DPD RI yang diwakili oleh staf khusus bidang pendidikan dan pelatihan anggota DPD RI, MPR RI. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Insinyur Haji Hasanuddin Masud,
Eshud. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ikti Emmanuel SH MM. Yang saya hormati Pangdam 6 Muhammarwan Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha SIP MSC. Yang saya hormati Kapolda Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang diwakilkan oleh Kasih Intel Kutai Barat. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Yang saya hormati Komandan Korem 091 Haji Surya Mata Kusuma ASN Kalimantan Timur. Yang saya hormati Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Kalimantan Timur. Yang saya hormati Kepala Badan Intelijen Daerah Kalimantan Timur. Yang saya hormati Wakil Bupati Kutai Barat. Yang saya hormati para bupati, wali kota Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kutai Barat. Yang saya hormati para Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati para Forkopimda Kutai Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Kota Kalimantan Timur. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Kalimantan Timur. Yang saya hormati para asisten dan staf ahli Provinsi Kabupaten Kota Kalimantan Timur. Yang saya hormati para kepala OPD di lingkup pemerintah provinsi dan Kabupaten Kota Kalimantan Timur. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengembangan Pertanian, Badan Pengelolaan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian RI. Yang saya hormati Ketua Umum Kontrak Tani Nelayan Andalan Nasional. Yang saya hormati Ketua Kontrak Tani Nelayan Andalan Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati Ketua Tim Transisi Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati Tim Pertimbangan Kebijakan. Yang saya hormati para camat di Kabupaten Kutai Barat. Yang saya hormati para pimpinan lembaga perbankan, akademisi, para pimpinan perusahaan, Prusda, BUMN, para pimpinan perhimpunan penyuluh pertanian, para pimpinan asosiasi peternak. Yang saya hormati para peserta utama dan pendamping dari Kabupaten Kota Kalimantan Timur serta seluruh hadirin yang berbahagia. Melalui pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pembukaan Pekan Daerah 11 Petani Nelayan tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Semoga sukses terselenggaranya kegiatan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk memacu prestasi dan kinerja menuju swasembada pangan. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya berkenan melalui kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili Pemkab Kutai Barat mengucapkan limpah terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Gubernur dan panitia penyelenggara atas sudi perkenannya menjadikan Kutai Barat sebagai tuan rumah dari kegiatan PEDA ke-11 Petani Nelayan tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Momentum ini juga merupakan suatu kehormatan bagi saya selaku Kepala Daerah periode 2025 sampai dengan 2030
karena dalam kepemimpinan ini bersama jajaran Pemkab Kutai Barat terlibat menjadi bagian pelaksana kegiatan ini. Mengingat Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang kaya akan potensi alam, tentu saja hal ini tidak hanya menjadi potensi, namun juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mengelola dengan baik serta memperhatikan kelestarian alam. Kami juga menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mengoptimalkan potensi ini, mulai dari infrastruktur, akses pasar, hingga penerapan teknologi. Berangkat dari hal tersebut, melalui Pekan Daerah 11 Petani Nelayan tingkat Provinsi Kalimantan Timur ini, saya sangat berharap kami dapat memperoleh banyak masukan dan saran yang berarti demi langkah strategis ke depannya dalam meraih solusi inovatif mengatasi berbagai permasalahan. Besarnya makna kegiatan Pekan Daerah 11 Petani Nelayan bagi kita semua yang hadir saat ini. Maka sebagai tuan rumah, kami memiliki harapan besar terhadap bidang ini. Ke depan, saya berharap seluruh petani dan nelayan Kutai Barat tidak hanya akan diperkaya kapabilitasnya, tetapi juga akan memberikan manfaat konkret bagi Kabupaten Kutai Barat dan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur. Selain itu, melalui giat beda ini menjadi media percepatan alih teknologi dan inovasi, wadah penguatan jejaring dan kolaborasi para petani nelayan di Kutai Barat dan di Kalimantan Timur. Berikut, saya juga berharap beda ini dapat memperkuat semangat wira swasta di kalangan petani dan nelayan. Dan tak kalah penting, beda ini diharapkan menjadi ajang advokasi dan penyampaian aspirasi. Mari kita gunakan forum-forum diskusi yang ada untuk menyampaikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah, baik provinsi maupun pusat, terkait kebijakan yang berpihak kepada petani dan nelayan. Bersama-sama kita perjuangkan kesejahteraan yang lebih baik. Terakhir, semoga pada 11 ini akan melahirkan generasi petani dan nelayan milenial yang inovatif, bersemangat, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Mari bersama kita tingkatkan pengembangan di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai peluang yang menjanjikan. Berikut kepada seluruh panitia dan pihak-pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Semoga segala kerja keras kita semua akan berdaya hasil dan berdaya guna bagi kemajuan daerah dan dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum mengakhiri sambutan ini, saya kembali mengajak seluruh hadirin untuk terus memupuk semangat kebersamaan dan inovasi dari PEDA 11 ini. Mari kita jadikan ajang ini sebagai momentum baik untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi demi kemajuan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di Kalimantan Timur. Semoga segala upaya kita membuahkan hasil, sukses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan juga seluruh petani dan nelayan Kalimantan Timur. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya
Selanjutnya penyerahan penghargaan kepada pemerhati bidang pertanian oleh Gubernur Kalimantan Timur. Berkenan untuk mengambil tempat. 1. Bapak Ekti Manuel SHMM. 2. Bapak Dr. Erwan Wahyudi SPMSI. 2. Selanjutnya sesi foto bersama. Iya aja lah fotonya, minta aja. Petani Nelayan tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air yang tenang seperti berlian. Izinkan kami mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya sayangi, dan saya selalu berpesan kepadanya, janganlah kau di depanku, karena kau bukan pemimpinku. Janganlah kau di belakangku, karena kau bukan pengikutku. Tapi tetaplah kau di sampingku, karena engkau adalah pendampingku. Anggota DPR RI sekaligus Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Hajah Sarifah Zuraidah. Beliau selalu mendampingi saya kemanapun juga dan dimanapun juga. Terima kasih sayang. Adakah yang kami hormati anggota DPD RI atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Insinyur Haji Hasanuddin Mashud SHUD ME, yang kami hormati abang saya yang tidak asing lagi untuk seluruh masyarakat Kutai Barat dan Mahulu. Beliau adalah anggota DPRD, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Immanuel, Sarjana Hukum, Master Manajemen. Tepuk tangan dulu buat yang punya dapil ini.
Yang kami hormati Forkopimda Kalimantan Timur, yang kami hormati Bapak Bupati Kutai Barat, Bapak Frederick Edwin, beserta dengan Wakil Kutai Barat, Bapak Haji Nanang Adriani, dan tentunya para Bupati, Wakil Wali Kota se-Kalimantan Timur atau yang mewakili, dan tentunya juga yang saya banggakan Bapak Wakil Bupati. Di sini ada Pak Bupati Kutai Timur, Bapak Mahyunadi. Saya hormati juga Wakil Bupati Makam Hulu, Bapak Afun. Terima kasih semuanya. Tentu juga kepada yang kami hormati Wakil Ketua Satu Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kutai Barat, Ibu Hajah Dewi Hari Hairah, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan PKK Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, Forkopimda Kutai Barat atau yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Kota beserta dengan seluruh jajaran Kalimantan Timur, se-Kalimantan Timur, Sekretaris Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, para asisten staf ahli Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, para kepala OPD di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten se-Kalimantan Timur, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Pertanian, Penyuluh Pertanian Ahli Utama Bapak Dr. Insinyur Bastanul Arifin Cahya. Dan yang kami hormati Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional Bapak Insinyur Haji Muhammad Yadi Sofyan Nur SH. Tepuk tangan dulu buat beliau. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Kalimantan Timur Bapak Haji Anwar, dan seluruh anggota KTNA Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten se-Kalimantan Timur, Ketua Tim Transisi Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Adat Besar, dan para petinggi, para camat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, jajaran perbankan, para akademisi, para pimpinan perusahaan perkebunan, para pimpinan Perhimpunan Penyuluhan Pertanian, para pimpinan asosiasi peternak, dan tentunya para undangan dan hadirin yang saya hormati. Kasih pantun dulu, kalau tidak kasih pantun agak kurang seru rasanya. Pagi cerah burung berkicau, sawah hijau penuh harapan. Pada 11 digelar megah memukau, bukti komitmen untuk kemandirian pangan. Sebelum saya masuk ke sambutan, saya sangat antusias dan tertarik dengan perwakilan-perwakilan yang hari ini hadir, terutama berkaitan dengan seragam yang dikenakan. Saya melihat nih ada kepalanya tinggi, keren sekali. Ada yang kayak burung dan macam-macam. Saya mau lihat dulu yang di pojok sana, yang dari Kutai Barat dulu. Mana Kutai Barat? Nanti perwakilan Kutai Barat dua yang mewakilin dengan menggunakan baju khas, nanti maju ke depan. Setelah saya memberikan sambutan, saya ingin memberikan apresiasi karena luar biasa sekali. Mahakam Hulu, ada Mahakam Hulu. Berdiri dulu Mahakam Hulu. Nanti yang pakaian adat anti hujan itu, ya itu katanya supaya tidak hujan katanya. Nanti maju ke depan setelah menyampaikan sambutan. Nanti kami tunggu di depan, perwakilannya dua yang di depan yang menggunakan baju adat. Dari Kutai Kartanegara, ada Kutai Kartanegara. Berdiri dulu Kutai Kartanegara. Wah, ini kayak mau terbang ini. Nanti dua baju ya, yang mau terbang itu. Paham-paham lah. Dari Pasir, ada dari Pasir.
Nanti 2 maju. Ini kayaknya ada Ibu Ratu itu, Bantu Selatan itu. Nanti bisa maju ya setelah selesai sambutan. Dari Penajam Pasir Utara, yang mana orangnya? Coba berdiri dulu biar saya lihat. Nggak pakaian seragam. Jangan sampai lewat nanti barang itu ya. Dari Kutai Timur, ada Kutai Timur. Itu nanti 2 itu pakai baju seragam nanti maju ke depan. Dari Berau ada Berau. Nanti 2 perwakilan nanti maju. Samarinda ada Samarinda. Wah, kayak burung juga ya, maju nanti depan. Dari Bontang. Nanti 2 maju nanti Bang. Balikpapan masih ada? Ada Balikpapan? Berdiri kalau gitu di Balikpapan. Oke, kita tunggu nanti yang baju hitam dulu maju. Kita lanjut. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puja-puja syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya serta nikmat sehat ini kita bisa berkumpul dalam suasana penuh semangat di bumi Tanah Apurai, Ngeriman, Kabupaten Kutai Barat, tentunya dalam rangka pembukaan Pekan Daerah Petani Nelayan 11 di Provinsi Kalimantan Timur di Kutai Barat tahun 2025. Tentu atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Kabupaten Kutai Barat selaku tuan rumah serta para peserta dan undangan atas komitmen dalam partisipasi aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan PEDA KTNA 11 di Kutai Barat ini. Hadirin yang berbahagia, PEDA tahun ini mengangkat tema tingkatkan produksi dan daya saing petani nelayan menuju swasembada pangan Kalimantan Timur. Tentu tema ini bukan hanya sekedar slogan, namun juga mencerminkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendukung transformasi ekonomi berbasis pertanian yang tentunya selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029. Kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh hadirin sekalian, pemerintah pusat melalui Astacita, Program Nasional Swasembada Pangan, seperti yang disampaikan dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Jika ingin menuju negara maju, pangan harus aman dulu. Siap untuk mengamankan pangan? Hadirin sekalian, suatu kebijakan utama penetapan harga gabah kering sebesar 6.500 per kilogram yang dijemput langsung oleh Bulog di lokasi pangan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas ekonomi dalam rantai distribusi pangan di seluruh Kalimantan Timur. Untuk itu, kami sangat mengharapkan sekali para petani-petani kita untuk bisa mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dan menjaga keseimbangan lingkungan dalam proses produksi. Namun, hingga saat ini, produksi pangan lokal, terutama beras, ini belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur. Pada tahun 2024, produksi lokal tercatat hanya 142.000. Saya ulangin, hanya 145.209 ton. Sementara kebutuhan kita mencapai lebih kurang 364.855 ton. Artinya kita masih terdapat defisit yang sangat besar, kurang lebih sekitar 220.000 ton, yang menyebabkan ketergantungan terhadap pasokan beras dari luar daerah. Hadirin yang berbahagia,
kami mendampingi Bapak Menteri Pertanian pada saat tanggal 9 Mei lalu. Kami menerima kunjungan kerja Bapak Menteri di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Melihat potensi sumber daya lahan dan semangat para petani, pemerintah pusat menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dan berkomitmen untuk memfasilitasi anggaran dalam program optimalisasi lahan dan pencetakan sawah petani. Para pemerintah daerah diharapkan untuk memperkuat kelembagaan pertanian termasuk Balai Penyuluhan Pertanian dalam kelompok tani. Catatan saya buat ke seluruh kepala daerah termasuk Kutai Barat. Pertama, untuk menyiapkan lahan-lahan pertanian. Kalau itu masuk di dalam kawasan, kita akan mintakan izin daripada kementerian. Nanti melalui Menteri Pertanian. Tidak lain tidak bukan, setiap provinsi di seluruh Indonesia wajib untuk bisa melaksanakan swasembada pangan. Hari ini Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, bahkan Kalimantan Utara sudah swasembada pangan. Hari ini yang tertinggal hanya tinggal Kalimantan Timur. Oleh sebab itu KTNA ini sangat-sangat kami harapkan sebagai motor penggerak untuk bisa memenuhi swasembada pangan di seluruh Kalimantan Timur. Menteri Pertanian juga mendorong pemanfaatan teknologi pertanian modern seperti mekanisasi dan sistem irigasi efisiensi guna meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi usaha tani. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan pemerintah pusat tentunya dan Brigade Pangan pada tahun 2025 ini dilaksanakan wajib untuk bisa melaksanakan program oplar seluas kurang lebih sekitar 13.972 hektar di 6 daerah, yaitu yang pertama adalah Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, dan Kota Samarinda. Kami sangat mengharapkan Kutai Barat juga bagian daripada program OPLA ini. Program ini bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan lokal sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam target waktu 6 bulan ke depan. Nanti Bapak Ibu para petani KTNA boleh berkoordinasi nanti dengan Dinas Pertanian maupun kepala daerah, apa-apa yang dibutuhkan, insya Allah pemerintah pusat dalam hal ini adalah melalui Menteri Pertanian siap untuk memberikan support mulai dari pompa, bibit, pupuk, dan macam-macamnya semuanya. Kemarin kami sempat berkoordinasi menerima kunjungan anggota DPR RI Komisi 6 yang dihadiri juga dengan pupuk Indonesia, diwakilkan juga dengan pupuk PKT, pupuk Kaltim. Kemarin hadir siap untuk memberikan support itu kepada seluruh petani kita. Insya Allah para petani semuanya untuk di bidang pupuk insya Allah aman. Untuk sektor perkebunan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mengoptimalkan penguasaan lahan kurang lebih sekitar 1.680.340 hektar melalui pengolahan dan pemanfaatan seluruh komoditas secara efektif melalui sawit, karet, kakao, kelapa, lada, kopi, dan aren. Dari total luasan kurang lebih sekitar 90,51% merupakan kebun sawit, sisanya adalah optimalisasi yang akan disertai dengan penguatan kelembagaan serta pengembangan industri hilirnya. Di sektor peternakan, dibentuk sentra-sentra peternakan melalui pengembangan desa korporasi ternak PDKT berbasis ekonomi kerakyatan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjawab tantangan telah dikembangkan 9 PDKT 7 kabupaten kota pada tahun 2024. Dan untuk sektor pertanian dalam arti luas, pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan perhutanan sosial seluas 34.534 hektar dengan 210 izin persetujuan melalui sistem pengembangan kawasan terpadu. Di sektor perikanan,
telah ditetapkan 3 kampung perikanan budidaya, yaitu ikan kerapu di Pulau Maratua, ikan nila di Kecamatan Loakulu, serta ikan patin di Desa Sebakung, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Program ini bertujuan untuk mengembangkan komoditas unggulan dan lokal endemik guna mencegah kepunahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan dengan tetap mengedepankan partisipasi masyarakat lokal. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini juga kami ingin menyampaikan 2 pesan yang penting. Yang pertama, petani nelayan bukan hanya sekedar ajang pertemuan rutin 3 tahunan, tetapi juga melainkan simbol pergerakan, kekompakan, dan kebangkitan para pelaku utama pangan, petani, nelayan, perkebunan, peternakan, serta petugas lapangan. Kami tidak lagi membangun pertanian seperti masa lalu, tetapi kini membangun dengan masa depan dengan semangat inovasi, sinergi, teknologi, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, peran aktif kelompok tani nelayan andalan, pemuda tani, petugas lapangan, serta seluruh elemen masyarakat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Timur. Yang kedua, memanfaatkan lahan yang ada untuk mendukung kehidupan dan ketahanan pangan, pekarangan, kebun, dan ketahanan pangan. Tidak hanya untuk pekarangan, kebun, kolam, dan lahan sekitar, jangan dibiarkan tidur. Semuanya adalah aset yang harus dikelola agar produktif, baik dengan cara konvensional maupun cara modern. Lahan yang produktif adalah investasi masa depan kita bersama. Karena itu mari kita kembangkan kawasan sentra pangan secara berkelanjutan. Saya yakin, insya Allah Kutai Barat dengan niat yang tulus dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur, kita dapat mengirimkan pesan kepada seluruh penjuru negeri di Kalimantan Timur ini siap untuk menjadi lumbung pangan berkelanjutan, mandiri, tangguh, dan berdaya saing di tengah tantangan global. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya masuk ke akhir kata, saya ingin menyampaikan satu buah pantun penutup. Ladang subur di musim penghujan, padi menguning, panen pun tiba. Dengan gratis pol dan jaspol sebagai tumpuan, kita bangun Kaltim yang mandiri dan sejahtera. Akhir kata, kepada seluruh peserta Pendaki TNA 11 di Kutai Barat, Kalimantan Timur, kami mengucapkan selamat mengikuti rangkaian kegiatan. Mari kita perkuat kolaborasi dan kemajuan sektor pangan dan pertanian dalam arti luas demi masa depan Kalimantan Timur yang gemilang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pekan Daerah Petani Nelayan 11 di Kutai Barat, Kalimantan Timur 2025 kami nyatakan resmi dibuka. Ikan hiu, ikan layang, I love you sayang, ayo tinting, naik gerobak, yang penting kita kompak. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada 10 kabupaten kota yang mewakilin 2 orang dengan khas pakaian adat, kami tunggu di depan. Kami persilakan kepada seluruh yang Bapak tunjuk untuk yang berpakaian adat, perwakilan. Oh, di bawah aja ya, di bawah aja. Sambil kita pukul gong biar menyaksikan di sini. Selanjutnya pemukulan gong oleh Gubernur Kalimantan Timur, tanda dibukanya PEDA ke-11 Petani dan Nelayan tahun 2025. Berkenan dampingi Bunda Harum, kami persilakan. Bupati Kutai Barat dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kutai Barat, pejabat Kementan, Ketua KTNA Nasional, Ketua KTNA Provinsi Kaltim, dan Ketua KTNA Kutai Barat. Kami persilakan untuk mendampingi.
Baik, kita akan hitung 1, 2, 3. Kami persilahkan Bapak Ibu kami persilakan kepada Ketua DPRD Provinsi. Kami persilakan kepada Ketua DPRD Provinsi untuk mendampingi, Wakil Bupati Kutai Barat beserta Ibu untuk mendampingi. Sama rombongan ini kan? Kawal dulu, saya kawal dulu Bapak. Oke, nanti kalau nanti ada waktu langsung fokus. Mana pasir? Ini ya. Nah, sampingnya pasir itu. Iya. Dari ke sana mana? Ya. Makasih ya, Samarinda. Ini dari mana ini? Asal dari Iya, ayo dari mana ini? Pendek. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan temu bicara Gubernur Kalimantan Timur dengan peserta PEDA yang akan dipandu oleh moderator Bapak Fahmi Himawan STMT. Kami persilahkan untuk memandu.